warahmatullahi. Terima kasih kepada Teh Nabila dan Teh Gita yang telah membacakan ayat suci Al-Quran berikut dengan sari tilawahnya. Semoga menjadi pahala khususnya bagi yang membaca, umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Selanjutnya, pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Kang Indra. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang lainnya menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, pada hari ini, di tempat ini, kami hendak menyelenggarakan acara kajian organisasi mahasiswa. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami. Dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan ilmu yang bermanfaat bagi kami. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para leluhur kami. Tempatkanlah kami dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah yang mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke acara selanjutnya, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ari Setia Nugraha MPD. Untuk itu, acara saya serahkan kepada moderator, kepada Teh Lia Indriani, saya persilahkan.
Bismillahirrohmanirrohim. Marilah kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita semua bisa bergabung dan berkumpul dalam forum Zoom pada siang hari ini. Tak lupa, sholawat dan salam kita lantunkan untuk junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, marilah bersama-sama kita berdoa semoga acara ini dirahmati Allah dan kita diberikan sudut pandang yang benar, bijak, dan lurus sesuai dengan petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang Akang dan Teteh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, senang sekali. Sebelum kegiatan ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Lia Indriani Suryanto, sebagai moderator kajian organisasi mahasiswa kedua kali ini. Nah, pada kajian organisasi mahasiswa kedua kali ini, diberi judul Organisasi Nyaman, IPK Aman, dengan pemateri Bapak Aris Setia Nugraha, MPD. Beliau merupakan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, sekaligus menjadi dosen PBSI FKIP Unpas. Beliau juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Umum HMBSI periode 2006-2007. Assalamualaikum Bapak, apakah sudah ada di ruangan? Sudah. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ya. Kegiatan ini terbagi atas 2 sesi. Yang pertama, pada 45 menit untuk pemaparan materi dan 15 menit untuk sesi diskusi ringan. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita mulai kegiatan hari ini. Pada Bapak Aris Setia Nugraha, saya berharap. Baik. Terima kasih Ibu Moderator. Selamat siang para hadirin yang hadir hari ini. Suara saya terdengar jelas, Bu? Bu Moderator, suara saya terdengar jelas? Terdengar, Pak. Baik, kalau begitu. Yang pertama, saya ingin mohon izin dulu. Bolehkah saya nanti bicaranya sambil saya merokok? Boleh? Enggak, Pak. Boleh, Pak. Untuk musyawirin juga, karena saya sudah diizinkan musyawirin. Untuk para hadirin juga, karena hari ini saya sudah diizinkan nanti bicara sambil merokok, Anda boleh menyaksikan saya juga sambil merokok ya. Hari ini, tepatnya hari apa ya waktu itu? Saya oleh para mahasiswa yang aktif di organisasi HMBSI untuk berbicara tentang organisasi nyaman dan organisasi nyaman, IPK aman. Ya. Karena ini sifatnya saya diundangnya di kajian organisasi mahasiswa, maka saya akan mencoba mengkaji saja, gitu ya. Saya tidak menerangkan. Justru saya ingin ajak teman-teman untuk ngobrol lah, gitu ya. Di sini yang anggota himpunannya ada semuanya. Ibu moderator di sana. Ya, Bu Moderator nyalakan saja mic-nya, kemudian suaranya ditambah volumenya ya. Tuh Beril Malik juga mengatakan maaf teh suaranya kecil.
Nah, itu coba bagaimana caranya suaranya diperbesar. Saya mau ngobrol saja dulu dengan Ibu moderator. Siapa tadi namanya? Lia ya? Ya, Pak. Oke, Lia. Organisasi Anda hari ini apa? Anda ikut organisasi apa? Himpunan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia. Itulah terlalu kaku HMBSI gitunya. Santai saja ngobrol-ngobrol ini. Organisasinya ikutnya adalah HMBSI. Ada lagi organisasi lain yang Anda ikuti? Ya, HMB saja, Pak. HMBSI saja. Oke. Hari ini siapa saja yang hadir? Ya Kang Imam, gering Kang Imam, sehat Kang Imam. Ya Kang Imam Saiful, Imam Saiful Islam. Mudah-mudahan sehat ya Kang Imam. Kuliahnya di sana lancar. Ya, pokoknya saling mendoakan jauh ya Kang Imam ya. Sehat semuanya. Kalau lagi libur main ke Bandung nanti saya ajak ke Gedung Baru. Baik, saya lanjutkan ya. Anda ikut organisasi HMBSI. Nah, pertanyaan saya sekarang gini, sebenarnya tidak perlu mengundang saya ya untuk ngobrol tentang organisasi nyaman, gitu. Karena nanti Anda bisa jawab sendiri sebenarnya. Ini mana Bu moderatornya? Bu, saya tidak ada teman ngobrol nih. Yang lainnya juga mematikan. Nah, Ibu gitu nyalakan Bu. Ya, Bu berorganisasi di HMBSI sudah berapa lama Bu? Pada periode kali ini Ya, baru berapa lama? 1 tahun. Hari 1 tahun dan Bu kurang dari 1 tahun dan berapa bulan? Temennya ada yang tahu nggak? Udah berapa bulan berorganisasi di HMBSI? Baringungnya. Oke, salah satu yang bikin organisasi nggak nyaman adalah kita nggak pernah tahu apa yang kita lakukan gitu. Sehingga kita nggak pernah tahu juga waktu yang kita pakai untuk menyelesaikan organisasi. Setiap harinya kita seperti sapi perah gitu, yang diminta untuk berpikir dan kemudian membuat tugas. Kalau organisasi itu pada hakikatnya harus menyenangkan, gitu ya. Jadi kalau tadi saya tanya tentang lupa entah karena gugup ya. Biasanya yang menjadi memoderatori saya selalu gugup. Kenapa? Padahal santai saja. Nah, sudah dipencet-pencet wah. Pertanyaan mendasarnya adalah selama 8 bulan apa yang sudah kalian dapatkan gitu sebenarnya. Ya. Jadi sudah 8 bulan atau kurang dari 8 bulan atau lebih dari 8 bulan, ini apa yang sudah Anda dapatkan? Nah, itu yang sebenarnya sering dilupakan oleh organisatoris. Saya tidak menyebut Anda sebagai aktivis ya, karena Anda bukan aktivis. Kalau saya menyebutnya itu bukan aktivis, organisatoris. Kenapa? Karena aktivis akan lebih jauh dari itu pemaknaannya, gitu. Ya. Saya sambil nanti. Oh, saya tidak bisa share screen. Minta izin buat share screen dong.
Baik, Pak. Sebentar ya. Saya ingin mengartikan dulu nih, mengartikan materi yang Anda minta ke saya. Nyaman itu apa, aman itu apa? Itu dulu deh kondisinya. Jadi harus jelas dulu dasarnya. Gitu ya. Kalau sudah jelas dasarnya enak nanti ngobrolnya. Sudah tampak? Sudah ya? Baik. Ini yang sering terjadi. Perbedaan antara orang-orang yang berorganisasi dengan orang-orang yang berkuliah. Itu sering sekali menjadi perbedaan. Padahal keduanya adalah satu bentuk aktivitas dalam satu rangkaian. Jadi berorganisasi dan kuliah itu adalah satu bentuk aktivitas yang harusnya saling melengkapi. Ya, mahasiswa yang kuliah saja tanpa berorganisasi, maka sebenarnya sudah menghilangkan satu fase dalam dunia pendidikan tinggi. Begitupun dengan mahasiswa yang fokus saja pada organisasi. Dia sebenarnya sudah berkhianat pada janji awal. Jadi tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lain gitu ya. Nanti kita ngobrol dengan Itu Unpad cek abg eueuin mah. Unpad we Kang. pas baiklah. Ya, padahal sedang seru. Saya kira lebih seru yang tadi ngobrolnya ya. Ini organisasi nyaman IPK, gitu ya. Kita harus organisasi anak-anak. Saya tanya dulu, HMBSI nyaman itu yang bagaimana? Ada ketua umumnya tidak? Saya nanya ketua umumnya dulu lah. Ada Bapak. Mana, Sob? Ketua umumnya dulu. Saya mau tanya dulu. Ini kan ada juga yang bukan anggota himpunan ya. Nanti saya gambarkan ya kenapa mahasiswa organisasi. Ini sebenarnya dosa para pelaku organisasi sebenarnya. Mana ketua umumnya? Ada? Buat kudu dandan heula kana. Sok dia. Alhamdulillah. Ya. Biar ribet mengundang saya.
nyaman di HMBSI. Oke. Kenapa merasa nyaman di HMBSI dia? Yang pertama, karena ketika saya berada di HMBSI, benar tidak? IPK dia sekarang berapa? belum dicek, Pak. Belum dicek. Terakhir ngecek aja yang kamu ingat. Di atas 3? Alhamdulillah di atas 3, Pak. Di atas 3,5 enggak? Iya. Nah, kalau di atas 3,5 aman itu. Nanti sidang bisa cum laude. Udah tuh, organisasi nyaman, IPK aman, itu dia juga sudah bisa menerangkan. Itu ya. Jadi hari ini Anda datang untuk mendengar saya berbicara, sebenarnya ilmu kenyamanan itu ada pada diri Anda masing-masing gitu. Perspektif kenyamanan itu ada pada diri Anda masing-masing. Hanya yang jadi permasalahan adalah lihat bagaimana perspektif dari teman-teman yang di luar organisasi. Karena apa? Karena Anda nyaman di organisasi, tapi teman-teman Anda yang dulu sering main dengan Anda, sekarang merasa Anda adalah orang-orang yang asing. Gitu. Nah, justru kenyamanannya bukan tentang organisasi, tapi kenyamanannya tentang dunia di luar organisasi yang sempat Anda singgahi, namun hari ini sudah Anda tinggalkan gitu. Nah, itu sebenarnya. Sehingga Anda tidak nyaman lagi di kelas. Anda dapatkan kenyamanan di HMBSI, tapi Anda tidak nyaman di kelas. Kenapa begitu? Karena Anda menjadi orang asing. Ini ada nih yang sedang tidak menjalankan protokol kesehatan nih, teman-teman. Dewi Banowati Arbaini. Itu. Tuh, pada berdekatan tuh. Mau saya tanya, nyaman nggak? Jarau. Baik. Itu santai. Baik. Saya mau tanya, nyaman tidak di HMBSI? Nyaman. Teman-teman di kelas yang dulu pernah main sama-sama, sekarang gimana? Masih sama-sama main atau sudah tidak main lagi? Masih. Ada yang pernah protes tidak? Teman-temannya. Masa ada yang pernah protes gini? Berarti ayah. Itu ya. Nah, jadi kondisi yang sebenarnya adalah bahwa berorganisasi itu bukan mencari kenyamanan. Itu yang jadi masalah. Tapi bisakah Anda menciptakan kenyamanan di setiap tempat Anda berada? Gitu yang jadi masalah. Sehingga yang jadi persoalan adalah bisakah kita menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang? Gitu. Orang yang menyenangkan ya, beda ini dengan menyenangkan semua orang. Kita senantiasa menjadi sosok manusia yang menyenangkan untuk semua orang, bukan menyenangkan semua orang. Silahkan Anda maknai lah, itu intinya. Nah, itu kondisi organisasi nyaman. Tadi dia sudah mengatakan di organisasinya nyaman, IPK-nya juga aman. Nah, sekarang justru saya mau tanya ke Lia nih sekarang ya. Ke Lia sebagai moderator. Cicing dia ulah waka ini. Ya, Lia sebagai moderator tadi mengatakan di organisasi ini nyaman. IPK-nya berapa, Lia? Di atas 3,5 enggak? Terakhir saya cek 3,8. Tuh, komo 3,8. Parinter tuh ya. Jaba nyaman di organisasinya, jaba IPK-na aman. Pertanyaan mendasarnya adalah bisa tuh mempertanggungjawabkan data IPK. Gitu ya. Allah Pak bisa.
Insya Allah bisa. Insya Allah nanti kita ketemu di mata kuliah. Nah, kondisi itu berarti sudah selesai. Kenapa diangkat jadi masalah? Apa yang jadi masalahnya coba? Nih, saya berikan ya yang menjadi. Tahu nggak landasan Anda berorganisasi apa? Saya mau tanya ke dia. Dia kenapa kamu berorganisasi? Kalau untuk saya sendiri, karena butuh, Pak. Karena butuh. Oke. Kalau Lia? Apa yang pertama butuh untuk di masa depannya juga, di masa untuk mencari pekerjaan juga, berorganisasi sangat dibutuhkan. Cuksa, organisasi dibutuhkan untuk dunia pekerjaan. Loba aja ada misioner nu nganggur. Banyak. Ya. Jangan terlalu berekspektasi. Ya. Tapi lihat ya. Ini harusnya menjadi landasan teman-teman. Nih, saya tunjukkan. Landasan yang paling fundamental dari seseorang yang melakukan kegiatan berorganisasi adalah nilai religius sebenarnya. Jadi, sebagai seorang organisatoris itu ada suruhannya. Kalau setidaknya saya mengutip dua pernyataan wahyu yang dibukukan melalui kitab yang disebut dengan Al-Quran dalam agama saya, Islam. Setidaknya ada dua pernyataan. Yang pertama, Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Dinyatakan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan. Dan takwa. Dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa. Itu adalah esensi dari sebuah perilaku organisatoris yang melakukan kerjasama di dalam satu tim. Dan tujuannya jelas, karena kalian punya visi misi, Anda melakukan bentuk-bentuk giat, namanya bentuk giat yang merujuk pada kebajikan. Ya. Di sana tidak dinyatakan dalam bentuk kebaikan, tapi kebajikan. Mengapa kebajikan? Karena orientasinya pada contoh dan percontohan. Sehingga kalau organisatoris itu tidak mencontohkan menjadi sosok yang lebih baik dari yang lain, maka Anda sedang tidak melakukan kegiatan organisasi sebenarnya. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa apa yang menyebabkan mahasiswa hari ini malas berorganisasi? Karena anggota organisasinya berlomba-lomba untuk menunjukkan keunggulan. Bukan berlomba-lomba menunjukkan kebajikan. Itu beda. Gitu ya. Bahasa saya, kalau prodi HMPS di prodi lain melakukan aktivitas atau program kerja, maka dalam dunia bawah sadar Anda gitu, dalam alam bawah sadar Anda selalu berpikir ingin mengungguli mereka tanpa mau tahu bagaimana mereka melakukan itu. Sehingga tidak ada proses belajar. Siti Amalia Salsabina, raise hand, ada apa? Punten Bapak kepencet. Oh, ya. Ya nggak apa-apa. Baik, yang kedua adalah Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Hai manusia, sesungguhnya ya Tuhan menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setelah Anda masuk organisasi Anda jadi banyak kenal sama orang, atau justru Anda menjadi terkenal? Itu beda konsepnya. Organisasi yang nyaman, organisasi yang baik adalah organisasi yang aktivitas dan kehidupannya membuka jejaring, bukan disodorkan jejaring. Anda bisa panggil siapapun, Anda bisa undang siapapun dengan dana-dana yang ada, dengan proposal yang Anda ajukan. Pertanyaannya, apakah jaringan itu Anda mau kemudian hanya dipakai pada saat event saja, atau mau ditindaklanjuti jaringan itu? Nah, organisasi yang baik adalah organisasi yang kemudian jaringan itu dikelola. Nah, baru tadi pernyataan Lia, menjadi mudah mencari pekerjaan, di dunia kerja menjadi gampang. Kenapa? Karena jaringannya dibuka dalam satu periode kepengurusan. Baru organisasi ada manfaatnya. Ya, karena berkumpulnya Anda tidak hanya sebagai sapi perah yang mengerjakan kegiatan-kegiatan, tapi berkumpulnya Anda ini untuk saling mengenal. Jadi lamun dina organisasi ada yang masih marah gara-gara dibecandai gitu, ya. Artinya Anda belum kenal satu dengan yang lain itu teh. Ya. Ada yang masih tidak mau datang ke sekre gitu. Gara-gara di sekrena sok diheureuyeuan, sok diajak we gawe, itu artinya Anda belum mengenal satu dengan yang lain. Nah, itu bukan organisasi yang baik. Mencari ilmu malah kuliah mah kayak heulanya gitu. Nah, itu landasan organisasinya. Nih lihat, organisasi nyaman itu definisinya adalah sehat. Dan yang Anda lakukan hari ini adalah organisasi gitu yang membawa Anda pada kondisi terpapar virus COVID-19. Kenapa saya nyatakan itu? Berarti eta teh organisasinya tidak sehat. Mengapa? Selalu saja ada masalah internal yang sifatnya perasaan. Berarti itu sehat itu teh. Berarti sudah keluar dari landasan saling mengenal gitu. Landasan saling mengenal. Jadi kalau nanti suatu hari ditanya, dia, kenapa kamu berorganisasi? Gitu. Dia harus menjawab dengan tegas, karena disuruh oleh Tuhan saya untuk saling mengenal dan saling tolong menolong. Itu landasannya. Jadi dikembalikan pada niat itu. Kalau kita sudah tahu bahwa tujuan kita dikembalikan pada niat itu, maka tidak akan ada lagi tuh yang pabetem-betem gara-gara ada masalah. Karena kita sedang berupaya saling mengenal. Sehingga setelah perjalanan organisasi selama 1 tahun, tiba-tiba Anda menemukan yang tadinya teman Anda menyenangkan, tiba-tiba jadi tidak menyenangkan. Setelah kenal lama, itu akan diterima sebagai satu bentuk, ya iya, karena ini yang saya niatkan. Saya ingin mengenal kamu lebih jauh gitu. Sehingga tidak akan ada bahasa bahwa nah hanya geus kenal lila teh sia tah sok mentaan wae. Nah hanya sia tah mah culametan, moal aya bahasa eta teh. Kenapa? Karena memang makanya kita duduk di organisasi yang sama supaya kita saling mengenal. Gitu. Ya, itu menjadi tujuannya. Jadi, saya hanya bisa mengartikan apa itu organisasi yang nyaman? Organisasi yang nyaman adalah organisasi yang sehat.
Apa organisasi? Bagaimana ciri dari organisasi yang sehat? Yang di dalamnya sudah saling mengenal dan tahu bagaimana melakukan pola tolong-menolong untuk menunjukkan kebajikan. Nah, itu adalah definisi dari sebuah organisasi yang nyaman. Nanti saya tidak akan bahas dulu tentang IPK karena Anda juga bikin judulnya agak ngawur ini. IPK. Orang yang berorganisasi ini tidak akan punya IPK, punyanya IPS, indeks prestasi. Sementara IPK mah jang model nu sudah lulus. Itu ya. Nah, bahkan saya punya IPK tadi yang saya sebutkan IPK itu teh IPKS, IPK sementara karena pasti bertambah atau berkurang nanti. Kapan IPK yang aslinya? Pada saat Anda sudah dinyatakan sebagai dia Nafisa Sarjana Pendidikan. Nah, kakara aya IPK na. Dengan predikat yudisium cum laude, tak aya predikat yudisiumna naon, kemudian IPK-nya berapa. Nah, itu baru IPK, gitu ya. Nah, jadi nanti kita ngobrol tentang IPK. Sebenarnya yang paling gampang itu IPK mah. IPK mah angka kuantitatif. Itu sudah pasti begitu. Dan saya nanti berikan satu trik gitu ya. Saya akan berikan satu trik bagaimana caranya supaya IPK Anda bisa baik di akhirnya, gitu ya. Dan triknya ini sangat rahasia ya. Cuma yang hadir hari ini yang beruntung, yang punya yang bisa mendapatkan trik ini. Jadi organisasi yang nyaman tadi definisinya adalah organisasi yang sehat. Bagaimana cara mensehatkan sebuah organisasi? Menyehatkan sebuah organisasi adalah dengan cara saling mengenallah kalian dalam satu organisasi. Seperti halnya mata Anda mengenal bentuk tangan Anda. Ya, tangan Anda mengenal bagian wajah Anda. Itulah organisasi. Sehingga pada saat tangan terbakar, gitu, maka mata mengeluarkan air mata, mulut mengucapkan aduh, kepala memberikan stimulus pada seluruh tubuh bahwa itu rasanya panas. Nah, itulah organisasi yang sehat. Kenapa? Karena mereka saling mengenal. Pada saat Anda mengaca, ya, Anda bercermin gitu ya, melihat cermin, Anda tidak kaget kan? Hah, wajah siapa ini? Gitu. Pada saat Anda misalnya mau makan, pada saat melihat tangan, waduh, ini tangan siapa? Karena Anda sudah saling mengenal. Anda tahu kalau sudah saling mengenal, maka saat Anda ingin mengangkat tangan, maka tangannya akan ke atas. Pada saat Anda ingin menurunkan tangan, maka tangannya akan ke bawah. Tadi yang teman-teman yang saya tanya, ya, yang di layar Zoom bernama Dewi Banowati, itu pada saat saya tanyakan, bagaimana kalian nyaman? Kalau mereka di dalam pikirannya menyatakan nyaman, maka yang keluar adalah ini. Bagaimana kalian nyaman? Maka nanti yang keluar, misalnya kalau tidak nyaman akan begini. Kenapa? Mereka mengenal apa yang ada pada dirinya. Nah, begitulah organisasi. Nah, kesehatan organisasi yang pertama adalah itu. Dimanapun organisasinya. Maka pada tahun berapa ya? Saya lupa lagi. Kegiatan LDKM di Bela Negara yang di Lembang itu. Ada satu pembicara wali kota Cimahi, ya, wakil wali kota Cimahi waktu itu. Beliau itu menerangkan tentang bagaimana angkatannya, gitu, angkatan karena beliau tentara, bagaimana angkatannya hidup, gitu. Bagaimana angkatannya sampai hari ini komunikasinya tetap terjaga.
Jadi semuanya yang satu angkatan pendidikan dengan beliau itu sudah tersebar di mana-mana, seluruh Indonesia. Misalnya beliau mau ke Surabaya, maka angkatan temannya yang satu angkatan di Surabaya itu akan langsung menyiapkan hotelnya, menyiapkan makannya, menyiapkan yang menjemputnya. Bukan melihat dia posisinya tinggi, tapi melihat dia posisinya teman. Saking saling mengenal dan saling terkaitnya antara satu teman dengan teman yang lain dalam satu angkatan itu. Nah, bisakah kalian menciptakan itu? Baru itulah yang dinamakan esensi berorganisasi yang nyaman. Dengan cara seperti itu, saya kira semua orang akan ingin mengikuti organisasi. Gitu ya. Kemudian memberikan contoh-contoh kebajikan. Kalau Anda sebagai seorang organisatoris datang ke kelas, kemudian di kelas Anda tidak lebih baik dengan teman-teman yang tidak berorganisasi, maka secara pikiran pragmatis orang-orang akan mengatakan, saya yang tidak berorganisasi saja bisa lebih baik dari dia yang berorganisasi. Berorganisasi itu mengeluarkan tenaga, mengeluarkan materi, keluar banyak hal. Gitu. Nah, tapi kalau Anda bisa menunjukkan hal yang lebih baik dari orang-orang di luar organisasi, saya yakinkan mereka akan iri pada orang-orang organisatoris. Ya. Dan sekarang itu bukannya iri, gitu ya. Justru teman-teman yang ada saja bertanya-tanya, kenapa sih sekarang mah susah diajak kumpul teh? Bentrok dengan rapat lah, bentrok dengan kegiatan lah. Ya, mau main juga jadi susah karena hari libur saja nih, hari Sabtu. Hari Sabtu saja kalian harus pakai seragam. PNS aja libur yang digaji, kalian mah pakai seragam. Sok rekumaha ya nu haradir ayeuna nu sedang tidak berorganisasi mau senang melihat kalian. Ya. Jadi lemesin ototnya, guys, gitu. Ya, jangan terlalu kaku berorganisasi. Biarkan polisi dan tentara yang punya kekakuan dalam bersikap karena memang mereka dipantau dan diatur dengan undang-undang dan aturan. Kalian sedang belajar berorganisasi. Kreatiflah dikit gitu. Ya. Hari Minggu, hari Sabtu kegiatannya kegiatan kajian. Kajiannya jangan terlalu kaku gini, pakai baju bebas saja tapi sopan gitu. Ya. Apalagi nge-zoom santai saja. Nah, kalau kegiatan seminar tiba-tiba kalian pakai kaos, pakai celana levis, itu baru kurang ajar itu. Karena apa? Karena bukan tempatnya. Ya. Jadi kalau saya melihat beberapa kali ngobrol dengan anak-anak HMBSI, masih takut sama demisioner, masih takut menghadapi mumas gitu. Ya. Aduh, hari gini takut menghadapi mumas, hari gini takut ngadapin demisioner. Gitu. Ya. Nanti yang hadir musawirin teh mahasiswa biasa, ngelihat anggota organisasinya dihajar habis-habisan di mumas, makin mereka nggak mau atuh. Dan kemudian yang ditampakkan adalah bentuk dari stres gitu, anggota organisasinya teh, sararedih gitu menghadapinya teh. Ya gimana mau jadi apa hal yang baik gitu. Sebagai bentuk contoh percontohan. Jadi meskipun hari ini dia dan Lia sebagai sampel menyatakan nyaman, gitu ya, tapi tidak lain di mulut, lain di hati, gitu ya. Nah jadi jangan cari nyaman, gitu. Tapi ciptakan kenyamanan. Dengan apa? Dengan membuat organisasi yang
sehat. Organisasi yang sehat tadi saling mengenalah kalian pada setiap masing-masing anggota organisasinya. Itu. Ya. Sok teu karasa gitu. Sok teu karasa saling omongkeun teh. Sudah tidak terasa kan itu teh saling omongkeun jeung saling julid di antara anggota ya dalam satu anggota. Itu tidak terasa gitu. Padahal pada saat terdengar dan kemudian si orang yang dijulidi gitu ya, dijulidi ya, terkena efek julid itu tahu gitu, maka sakitnya bukan main. Dan itu yang menyebabkan biasanya anggota organisasi satu persatu meninggalkan sekre. Paham ya? Paham ya? Saya tidak sedang menyindir, saya hanya mengingatkan. Itu. HMBS itu mah organisasi yang lain. Gitu. HMBS mah insya Allah itu beda. Gitu. Amin. Insya Allah terbeda berarti sarua jeung organisasi lain sok julid ke anggotanya. Amin deh diaminkan. Ya. Rekumaha tuh menghadiri kajian organisasi saja tidak nyaman, tapi bikin kata fokus gitu. Ya, jika nu aya paku dina tempat diuk teh gitu hayang dengereunahun gitu kan naonnya asalnya rarentug gitu ya disampaikan. Jadi kalau Anda mendengar satu pernyataan dari seorang narasumber saat disampaikan fakta-fakta kemudian Anda merasa bahwa fakta itu terkena dan seolah disindirkan pada Anda, maka yakini bahwa itu sedang Anda lakukan. Paham ya? Yakini itu sedang dilakukan. Dan yakini kalau yang hari ini, yang fakta-fakta yang saya sampaikan adalah Anda rasakan bahwa Anda lakukan, maka Anda sedang menyumbangkan penyakit pada satu organisasi. Maka caranya adalah hentikan, obati. Supaya organisasinya menjadi sehat lagi. Itu adalah cara supaya organisasinya nyaman, gitu ya. Jadi organisasi nyaman adalah organisasi yang sehat. Organisasi yang sehat adalah tadi saling mengenal, tolong menolong, mencontohkan kebajikan. Tambahan satu lagi, bebas dalam berkarya. Itu caranya. Sekarang saya ingin moderator buka dulu sesi untuk organisasi yang nyaman. Nanti baru saya bicara tentang IPK yang aman. Itu ya. Supaya satu persatu. Karena ini tidak diversuskan, tidak dilawankan. Tapi ini berkaitan. Tapi satu dulu, satu persatu dulu. Sok, Bu. Untuk sekarang, kita buka 3 penanya. Kepada Akang Teteh yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tidak ada. Alhamdulillah kalau tidak ada. Kalau tidak ada, saya langsung ke IPK ya. Oke. Saya artikan dulu IPK. Tadi sudah diartikan IPK, Anda sudah baca sendiri. Aman itu adalah bebas dari bahaya. Apa bahaya dari sebuah IPK? Bahaya dari sebuah IPK adalah IPK-nya tetap di angka 1,00. Itu ambang batas bahaya tuh. Ya, berarti Anda belum terbebas dari bahaya. Berarti Anda belum aman.
saat akan lulus, nih angkatan 2000 berapa berarti? 2018 ada siapa? Ini. Oh, saya lihat dulu. Ada tidak 2018? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada angkatan 2018. Nah, angkatan 2018 itu perlu ngelihat IPK-nya. Masihkah IPK-nya 2, kalau masih IPK-nya 2, maka dia harus dalam kondisi tidak aman. Sekarang kan sedang nyusun ya. Itu tidak aman tuh. Nah, angkatan 2019. Lihat, IPK-nya masih di bawah 3 tidak? Kalau masih IPK-nya di bawah 3, Anda tidak aman. Kenapa saya katakan tidak aman? 1, Anda kuliah di swasta. Yang kedua, IPK Anda tidak boleh kecil. Saat Anda bawa ijazah dan transkrip nilai Anda ke lapangan pekerjaan, tadi seperti yang sedang dibicarakan oleh teman-teman yang tadi bocor suaranya, ya. Anda akan berhadapan dengan Unpad, Anda akan berhadapan dengan UPI, Anda akan berhadapan dengan ITB. Sudah mah kita swasta, IPK-nya kecil. Itu 2 kali itu tidak amannya. Jadi berupayalah IPK-nya mendapatkan IPK yang tinggi. Itu hakikat dari keamanan dan kondisi bebas dari bahaya. Bebas dari gangguan, pencuri, hama, dan sebagainya. Ini rasanya tidak terkena langsung pada kondisi aman. Tapi, awas, ada gangguan-gangguan non-akademis yang berdampak pada keamanan IPK. Hubungan pertemanan dan hubungan perkekasihan. Itu adalah gangguan yang membuat IPK menjadi tidak aman. Banyak yang kuliahnya jadi tidak benar, ya, gara-gara apa? Gara-gara disakiti oleh pacarnya. Gara-gara ditinggalkan oleh pacarnya, sehingga malas ke kampus, apalagi punya pacarnya sekelas. Aku nggak mau ketemu dia lagi, karena kalau datang ke kelas pasti ketemu sama dia. Oh, itu gangguan namanya. Lain dia, kamu ketum. Ya. Udah kamu mah ngarana tuh udah bet dia, jadi semua dia kena ke kamu. Jadi itu gangguan masuknya. Dan gangguan itu, ya, hakikat dari sebuah gangguan, cara penyelesaiannya adalah enyahkan. Itu ya. Nah, ciri-ciri dari gangguan. Saya kasih tahu ciri-ciri dari gangguan. Dalam satu hari ada 24 jam. Lebih dari 50% hari kamu memikirkan gitu, sesuatu di luar hal-hal pokok, itu berarti sudah masuk pada gangguan. Jadi bukan hanya pacar, bukan hanya teman, misal game. Ya. Lebih dari 50% waktu kamu, artinya selama 12 jam yang kamu lakukan, nonton YouTube, YouTube-nya tentang game itu. Baca beritanya tentang game itu. Terus main HP, bukanya tentang game itu. Maka itu sudah masuk dalam kategori gangguan. Gitu ya. Itu sudah masuk kategori gangguan. Segera nyahkan. Selagi bisa segera nyahkan. Nah, IPK ingin aman, maka bebaskan diri dari gangguan-gangguan. Jadi, ciri dari gangguan itu tadi, kalau skala prioritas pikiran kamu pada hal-hal tersebut, maka itu sudah masuk ke gangguan. Termasuk berlebihan mencintai diri sendiri. Ngerti ya?
Salah satu ciri dari berlebihan mencintai diri sendiri, selalu ingin dipuji dan dipuja. Was, itu gangguan. Selalu ingin kondisi, situasi, lingkungan itu mengiyakan apa yang menjadi keinginan kamu. Itu gangguan. Menjadi seseorang yang dominan, gitu. Itu gangguan. Ya, itu akan membuat IPK Anda tidak aman. Karena hal non-akademis berdampak pada hal-hal akademis. Kalau ada gangguan-gangguan seperti itu, segera Anda temui dosen wali untuk berkoordinasi dan berkonsultasi. Gitu ya. Jadi sama dosen wali itu bukan cuma mau kontrak mata kuliah ketemunya. Ajak janjian, kemudian temui kalau Anda sudah terlalu terganggu dengan masalah-masalah tersebut. Minta pandangan mereka untuk kemudian menyelesaikan masalahnya. Kemudian aman itu terlindungi dan tersembunyi. Itu aman. Terlindungi dan tersembunyi. Apa ini yang terlindungi atau tersembunyi? Terlindungi dan tersembunyi dalam konteks satu, terlindungi dalam hal kebebasan kita berpendapat, kebebasan kita bertanya, gitu ya. Kemudian kebebasan kita menyampaikan hal-hal yang menurut kita tidak sesuai. Tersembunyi dari apa? Tersembunyi dari aib. Jadi saya menyarankan kurangi menuliskan status-status, gitu. Menuliskan status-status yang hanya menunjukkan bahwa Anda sedang tidak baik-baik saja. Contoh, status sedih, Anda buat status. Anda sedang dalam kondisi senang, Anda buat status. Anda sedang dalam kondisi marah, Anda buat status. Pertanyaannya, yang baca status Anda, apakah punya cara untuk kemudian membantu, untuk kemudian mengapresiasi? Saya kira mereka cuma mau tahu saja. Ada baiknya tidak terlalu mengumbar itu. Apalagi kondisi-kondisi terendah kita. Apa caranya supaya kita bisa ngobrol saat kondisi-kondisi terendah kita? Datangi kedua orang tua, berbicaralah pada orang tua. Itu cara terbaik. Kalau di kampus misalnya saya sama orang tua saya tidak terlalu banyak ngobrol, datangi dosen wali kalian. Mereka pengganti orang tua. Ya, bicarakan pada mereka. Sehingga kamu bisa yakini bahwa setiap aib kamu, setiap kekurangan kamu, setiap permasalahan kamu tersembunyi dari orang-orang yang cuma mau tahu aja. Karena saat kamu percaya, misalnya Lia percaya pada dia. Lia bercerita tentang hal yang menjadi permasalahan Lia. Karena merasa bahwa dia adalah orang yang bisa dipercaya. Tapi ternyata dia bercerita pada Rika. Bercerita pada Alipia misalnya. Nah, tadinya Lia hanya ingin dia yang tahu. Nah, saat tahu ternyata Rika, Alivia juga tahu, maka muncul kekecewaan itu. Aduh, sudah banyak yang tahu ya masalah saya, maka bisa dipastikan dia akan malas. Maksudnya Lia tadi, Lia akan malas datang ke kampus. Karena apa? Karena masalahnya sudah banyak yang tahu. Gitu ya.
Jadi itu adalah terlindungi dan tersembunyi. Keamanan adalah kepastian. Maka Anda biasanya sering menanyakan, misalnya gini, mau kumpul jam berapa hari ini? Ya kurang lebih sekitar jam 10-an lah. Itu adalah ketidakpastian. Jam 10-an itu ketidakpastian. Iya pastinya jam berapa, ini mau dituliskan di surat undangannya. Kenapa? Karena kepastian itu membuat diri Anda aman. Bagaimana IPK yang aman dari sudut pandang kepastian? Sudut pandang kepastian IPK adalah rajin-rajinlah mengecek situ akademik dan mengklik hitung IPK. Karena tidak ada yang pasti kalau Anda tidak membuka sumber datanya. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang permasalahan akademik, jangan coba-coba kemudian bertanya bukan pada orangnya langsung. Artinya orang yang punya kapasitas untuk menjawab. Supaya Anda dapat kepastian, jangan katanya, tapi datangi orang pembuat kebijakan itu. Misal, kalau di Prodi, temui saya, temui Pak Denny, tanyakan langsung. Gitu. Kan Anda sering merasa tidak aman kalau Anda WA ke saya untuk konfirmasi kehadiran, tapi saya tidak balas. Anda merasa ini tuh udah diperbaiki atau belum ya? Merasa tidak aman. Karena apa? Karena Anda masih ragu. Anda merasa belum pasti. Maka biasanya di perkuliahan saya katakan, kalau Anda konfirmasi kehadiran, maka tidak perlu menunggu balasan dari saya. Saya akan langsung perbaiki, kata saya begitu. Itu adalah bentuk kepastian. Ya. Yang kelima, ketentraman. Tidak merasa takut, tidak merasa khawatir. Nah, yang sekarang sering muncul adalah kekhawatiran Anda tentang biaya perkuliahan. Aduh, gimana ya sehingga orientasi ketentraman itu berubah menjadi gangguan-gangguan. Ketidaktentramannya berubah menjadi gangguan-gangguan. Nah, itu dari definisi aman, IPK aman. Ya. Sekarang saya akan berikan janji saya, tips yang tadi. Tips IPK aman. Yang pertama harus diperhatikan adalah kehadiran. Mau Anda berorganisasi sesibuk apapun, pastikan Anda mengklik daftar hadir sesuai dengan waktunya. Ya. Jadi mau Anda sibuk, mau Anda bagaimana juga, pastikan di LMS Anda klik kehadiran. Karena itu gerbang awalnya. Banyak yang bermasalah bukan gara-gara dia tidak mengerti materinya. Bukan dia tidak bisa mengikuti materinya perkuliahannya. Tapi karena dia tidak hadir, kurang kehadirannya. Dan hari ini banyak sekali modusnya. Ya, mahasiswa banyak sekali modusnya. Dan modus itu sudah dibicarakan di tataran fakultas, di tataran prodi juga sudah menjadi bahan pembicaraan. Ada yang melakukan pemalsuan tanda tangan dari Wadek 1, pemalsuan tanda tangan dari pimpinan prodi gitu. Itu ada yang melakukannya. Dan hari ini yang semester ini masih dimaafkan. Semester depan jika ada yang seperti itu lagi, maka masuk dalam ketentuan pemalsuan tanda tangan. Itu ya. Jadi ada tuh yang memasukkan tanda tangan itu.
Karena tanda tangan Wadek 1 juga kan berseliweran di mana-mana sekarang. Bebas orang mengaksesnya. Yang bisa mengedit tinggal diedit gitu. Itu banyak sekali. Misalnya parap saya, anak HMBSI punya tuh parap digital saya. Gitu. Sehingga tapi mereka tetap komitmen. Meskipun mereka mau punya parap digitalnya, mereka tetap mengontak saya dulu sebelum mereka menggunakan. Itu ya. Dan itu hal yang wajib dilakukan. Dan mereka mengirimkan suratnya. Gitu. Nah, yang perbaikan kehadiran itu banyak yang seperti itu. Pastiawan salah satunya yang menemukan kejanggalannya. Kemudian Pak Egi juga menemukan kejanggalan. Pak Rendi laporan kepada saya menemukan kejanggalan. Kata saya, jika ada kejanggalan lagi seperti itu, maka otomatis tolak. Berapa kali pun mereka melakukan perbaikan kehadiran. Dan saya berani, kalaupun saya nanti dituntut di rektorat, karena saya menolak perbaikan kehadiran. Dan saya akan buktikan bahwa perbaikan kehadirannya ini palsu. Karena saya bisa konfirmasi langsung kepada Pak Darta. Gitu. Semua tanda tangan yang akan ditandatangan oleh Pak Darta itu masuk dalam satu Google Form. Dan itu akan dicek oleh Pak Darta. Jika bukan Pak Darta yang memberikan, maka mereka tidak akan punya tanda tangan dari Pak Darta. Sehingga saya bisa pertanggungjawabkan itu. Itu kehadiran tuh yang pertama. Jadi jangan coba-coba untuk mengelabui, apalagi menipu, memanipulasi. Gitu. Karena itu sudah menjadi isu yang sedang dibicarakan. Oke, itu yang pertama, kehadiran. Perhatikan kehadiran. Anda cuma punya jatah 2 kali. Tidak lebih, 2 kali saja pokoknya. Kalau Anda 2 kali tidak hadir tanpa keterangan, sudah Anda aman. Tapi kalau lebih dari 2 kali, maka dipastikan Anda tidak aman kehadiran. Itu tahap pertama. Tahap kedua adalah harus memastikan mengikuti UTS dan UAS. Itu yang kedua. Pastikan itu. Mau dengan jalan dispensasi, mau dengan jalan yang biasa-biasa, pastikan Anda mengikuti UTS dan UAS. Yang ketiga adalah jadilah mahasiswa yang patut diapresiasi oleh dosen. Gitu saja. Itu kuncinya 3 ya. Kuncinya 3, IPK ingin aman. IPK ingin 3 ke atas, itu begitu caranya. 1, kehadiran. Yang kedua, ujian. Yang ketiga, jadilah manusia yang patut untuk diapresiasi oleh dosen. Dengan cara apa? Banyak caranya, Mas. 1, beretika. 2, mengerjakan tugas. 3, aktif bertanya. Udah jelas. Itu baru tuh aman. Nah, anak-anak organisasi harusnya bisa menunjukkan contoh itu. Jadi kalau tadi Lia lumayan tuh, Lia bisa jadi contoh, IPK-nya tinggi, aktif di organisasi, bagus. Tadi saya tanya, bisa mempertanggungjawabkan nggak? Insya Allah, Pak. Dengan saya ada mata kuliah, Lia? Ada, Bapak. Mata kuliah apa? Metodologi penelitian. Oh, oke. Itu nanti dicek ya. Di sana dicek tuh. Saya ngecek tuh yang IPK-nya 3,8, 3,9, 4,5. Ya tuh 4,5. Bawahnya 4,0. Ada tuh yang IPK-nya 4,0, pinter maksimal itu berarti. Saya bukan merendahkan gitu. Saya bukan merendahkan. Cuma Anda punya tanggung jawab saat Anda diberikan apresiasi itu, Anda punya tanggung jawab. Semua orang itu bisa dapat tepuk tangan. Tapi tepuk tangan itu dibagi 2, ada tepuk tangan respek,
Ada tepuk tangan yang memang bentuk apresiasi. Nah, jangan sampai IPK yang Anda terima dari dosen adalah IPK untuk menghargai saja. Jangan bangga tuh. Gitu ya. Anda harus bangga saat IPK yang Anda dapatkan adalah bentuk dari apresiasi dosen. Itu ya. Nah, saya kira itu adalah hal yang nanti boleh ditanyakan. Sok mau IPK berapa? Saya selalu tanya ke Anda, mau IPK berapa? Mau IPK 4,5 juga silahkan. Mau IPK 5,8 juga hayu. Pertanyaannya, tunjukkan pada saya nilai kepantasan kalian mendapatkan IPK itu. Karena penilaian itu bukan muncul gara-gara dosennya memberikan, tapi gara-gara Anda yang dinilai menunjukkan untuk dinilai seperti itu. Itu mindset-nya ya, itu mindset-nya. Jadi nilai itu tidak diberikan, tapi nilai itu disematkan kepada seseorang yang dinilai. Jadi Anda jangan merasa bahwa aduh, saya nilainya jelek, saya nilainya bagus. Nggak ada yang nilainya jelek, nggak ada yang nilainya bagus. Pencapaiannya berarti baru sampai situ. Jadikan bahan evaluasi. Oh, karena saya nilainya belum sampai ke angka 3, berarti saya harus tingkatkan nih. Nah, itu yang harus dilakukan. Gitu. Ya, jadi kalau dapat di mata kuliah, misalnya metodologi penelitian, dapat nilainya 1,5, jangan sedih, itu bukan jelek. Itu berarti Anda baru sampai situ pemahamannya. Nah, tugas Anda bukan kemudian leles, tugas Anda kejar. Anda startnya dari 1,5 gitu. Beda dengan yang startnya dari 2,5. Ini ya, saya kasih tahu. Ada satu anak misalnya, dia misalnya punya nilai 1,5. Lia nilainya 2,5. Dua-duanya belum nyampe 3 nih. Nah, pada akhir ternyata dia mencapai nilai 3 dan Lia juga mencapai nilai 3. Mana kira-kira yang paling baik dari keduanya? Nilainya sama 3 nih. Coba dia. Dalam kondisi itu mana yang paling baik? Dia atau Lia? Sama-sama baik, Pak. Sama-sama baik. Si Lia. Duanya Pak sama-sama baik. Oh, itu enak lah. Menyebutkan misalnya, saya dong Pak, saya yang terbaik, mereka ngomongkan gitu kan enaknya. Masa Kak Ketum gitu tuh sopan. Yang lain, ada yang mau jawab kira-kira dari kasus itu mana yang paling baik? Kalau ada yang mau bantu jawab. Dia startnya dari 1,5. Dia Pak, tuh cek Kang Imam adalah dia. Cek Kang Imam dia terbaik lah. Ya, yang lebih baik adalah dia. Kenapa? Dia itu startnya dari 1,5. Kenaikannya berarti 1,5. Kalau Lia itu tidak perlu repot-repot. Naiknya cuma 0,5. Ya. Dalam waktu yang sama, dalam rentang yang sama, dia mampu melonjak nilainya. Gitu. Kalau Lia justru berarti ada penurunan dari perilaku belajarnya. Karena merasa apa? Startnya udah di 2,5. Sehingga yang dinaikannya hanya 5 poin, 0,5 poin. Kalau dia merasa bahwa ini masih jauh nih ke angka 3, kerja kerasnya kelihatan. Nah, maka di dalam kondisi itu, saya secara pribadi, dosen seperti saya, akan lebih menghargai dia ketimbang Lia. Kenapa? Karena dia itu punya nilai rendah di awal,
namun berupaya untuk mendapatkan nilai tertinggi di akhir. Tapi Lia merasa tenang karena sudah punya kemampuan dan hanya menaikkan 0,5 nilainya. Dan itu adalah perilaku yang buruk. Gitu. Ya. Jadi urusan belajar bukan urusan angka berapa yang Anda dapatkan, tapi upaya apa yang Anda lakukan. Gitu. Kata saya juga tadi selalu saya katakan, mau IPK berapa? Di awal saya tanya, dalam mata kuliah saya, mau dapat nilai berapa? Hari ini saya inputkan nilainya. Sudah 4 saya langsung. Gitu. Kalau mau nilainya 4. Tapi wajar kalau saya memberikan itu, kemudian saya meminta dari Anda. Saya akan tanya banyak hal untuk Anda untuk memantaskan bahwa Anda pantas mendapatkan nilai 4. Jadi dosen siapapun akan memberikan nilai maksimal. Nah, organisatoris hari ini tidak terlalu mengenal dosen. Itu yang menjadi masalahnya. Sehingga Anda tidak punya keunggulan. Kenapa? Karena jarang ngobrol dengan dosennya. Ketemu Pak Egi, takut. Ketemu Pak Setiawan, segan. Ketemu Pak Rendi, takjub melihat ketampanannya. Ketemu Pak Adi, nggak enak, Pak Adinya terlalu sopan. Gitu. Jadi bingung. Padahal itu sok hilangkan sama orang organisatorisme. Gitu. Duduk bareng, ngobrol bersama. Gitu. Setidaknya dengarkan cerita-cerita mereka tentang bagaimana mereka menjalani perkuliahan, bagaimana mereka menjalani hidup. Ada kesulitan dalam mata kuliah, coba kontak dosennya, ajak ngobrol, ajak diskusi. Itu yang biasanya dilakukan sama orang-orang organisasi. Dari 2011, gitu, saya selalu pulang malam dari kampus. Waktu dulu ya, waktu masih ada sanggar. Sekarang saya parkir motor di sanggar tuh. Jadi dulu 2011, orang yang sudah di dalam kelas, gitu, orang yang sudah belajar di kelas, pas pulangnya menghalangi saya pulang. Bentar Kang, duduk dulu. Saya mau tanya tentang apa yang Akang tadi ceritakan di dalam kelas. Kemudian kami bercerita, menyampaikan itu. Dibahas gitu, tanpa sadar karena kolong tidak pernah tahu gitu kapan matahari terbit, kapan matahari terbenam gitu. Sehingga pada saat keluar ternyata sudah gelap. Gitu. Itu yang biasa dilakukan. Duduk di sana di lorong kolong itu sambil ngobrol tentang mata kuliah, bukan tentang curhat organisasi. Gitu. Sama hari ini, kalau saya menyampaikan kepada Anda, jujur, saya merindukan situasi itu. Ada mahasiswa yang datang kemudian mengajak saya diskusi, bahkan mendebat saya karena saya menyampaikan sesuatu tadi di kelas. Kang Punten, tadi Abi tersepakat dan yang lupa akan disampaikan. Itu yang dilakukan dari 2011 hingga zaman angkatan Kang Imam sebagian selalu. Kang Imam mungkin tahu yang namanya Edo, Caesar Edo gitu. Sangat mengenal gitu, dengan nama itu. Kang Edo itu datang ke sanggar gitu. Bertemu langsung dengan Kang Setiawan sebagai dosen apresiasi kajian prosa fiksi. Yang buku sastranya sudah banyak dibaca. Iya, dia sudah banyak baca buku sastra. Kemudian yang dia pertanyakan, sastra teh naon sih? Gitu. Dengan gayanya. Dan kami tidak marah dengan itu. Gitu. Dosen itu tidak akan marah, justru senang ngajak ngobrolnya. Itu yang terjadi. Dan hari ini tidak ada lagi yang seperti itu. Kenapa? Karena Anda melihat bahwa Anda bisa menyelesaikan semuanya dengan internet. Anda bisa copy paste dari internet.
Maka pada saat ditanya, diminta pemahamannya tentang itu, maaf saya katakan no. Kenapa? Karena Anda melupakan yang namanya menyimak dan diskusi. Itu yang terjadi ya. Jadi anak organisasi hari ini kehilangan momen itu. Kehilangan momen itu. Jadi kalau mau Anda ciptakan lagi momen itu, silahkan. Dosen-dosen Anda terbuka untuk itu. Bahkan sekarang sudah bisa sebagian-sebagian datang. Bahkan saya dulu kalau dia pernah ingat, saya pernah menantang pada dia, sok ajak saya ngobrol tentang mata kuliah. Sampai hari ini alhamdulillah. Malah saya tantang dia buat baca buku. Kenapa? Karena saya merindukan ada orang yang mengajak saya berdiskusi tentang itu. Ya. Apa sih keuntungan bagi saya? Keuntungan bagi saya satu, saya tidak menjadi cepat pikun. Gitu ya. Keuntungan bagi mahasiswa apa? Dia tahu penjelasan dari hal-hal yang dia tidak paham. Jadi Pak Egi, Pak Setiawan, Pak Randy, Pak Adi, semuanya selalu terbuka untuk diajak berdiskusi. Itu ya. Itu untuk anak organisasi. Kalau Anda bisa lakukan itu, dan pada saat masuk kelas kemudian dosen paham pada cara berpikir Anda, mengenal Anda, maka itulah esensi. Jadi kalau anak organisasi, di organisasinya sudah bisa saling mengenal, saling bekerja sama, kemudian bisa membuka komunikasi dengan dosen, maka itulah yang disebut dengan organisasi aman, organisasi nyaman, IPK-nya aman. Kenapa saya katakan begitu? Maaf ya, Anda boleh tanya pada beberapa orang yang masuk organisasi dan dekat dengan dosen, maka yang pertama ditelepon sama dosen. Kalau dia dimintai lowongan kerja, apapun itu, yang pertama ditelepon adalah orang-orang organisasi. Itu yang terjadi pada Kang Iki, Kang Indra, kemarin Pak Egi dapat telepon dari alumni, Kang butuh pengajar bahasa Indonesia, siapa yang mau mengajar di sini? Yang ditelepon kan Kang Iki, Kang Indra, dan beberapa yang lain. Kenapa? Jaringan itu yang kemudian menyebabkan kita akan prioritaskan pada orang-orang yang kita kenal. Itu hakikat hidup sosialnya begitu. Tetapi Anda yang di angkatan ini memilih untuk menjauh dari mereka. Ya. Mungkin bukan memilih menjauh, tapi memilih untuk segan. Padahal segan itu kata dasarnya enggan. Maka saya katakan bahwa kalian enggan untuk mengenal mereka lebih dekat. Sehingga jaringannya tidak terbuka, keuntungan menjadi organisatorisnya tidak terasa. Ya, itu mungkin penjelasan dari saya. Mohon maaf jika jika terlalu panjang gitu ya untuk menjelaskan tentang kenyamanan, rasa aman dan rasa nyaman. Karena itu adalah kunci. Aman dan nyaman itu kunci dari bertahannya seseorang tetap ada pada satu tempat, tetap ada pada satu kondisi. Gitu. Itu kuncinya adalah rasa aman dan nyaman. Kalau orang sudah tidak merasa aman, tidak merasa nyaman lagi dalam satu tempat, dalam satu kondisi, maka kapanpun dia akan pergi. Ya, silakan boleh dibuka kalau ada yang mau bertanya. Saya serahkan lagi kepada moderator. Mangga kepada Akang dan Teteh, jika ingin bertanya. Bentar Teh Lia, boleh kalau di sana sempit boleh bergeser. Kalau mau tetap di situ boleh, kalau mau bergeser juga boleh.
Ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada mah nggak usah dipaksa. Teh. Atau saya minta, boleh saya yang minta nggak? Kalau nggak ada yang nanya nih. Mangga, Pak. Oke. Kalau nggak ada yang nanya, coba saya minta Bu Moderator pilih salah satu peserta untuk menyampaikan apa yang saya tadi sampaikan. Boleh siapa saja, bebas Bu Moderator. Boleh anggota HIMA, boleh non-HIMA. Teh Kamelia, Pak. Iya Bapak, izin menyampaikan kembali apa yang Bapak materi yang disampaikan hari ini. Ya, jadi berorganisasi dan berkuliah merupakan satu aktivitas yang saling melengkapi, mendapatkan kenyamanan di sebuah organisasi. Berorganisasi bukan mencari kenyamanan, tetapi bisakah kita menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang. Landasan dari orang yang berorganisasi adalah nilai religius dan tolong menolonglah dalam mengerjakan kebajikan dan Amelia, bentar. Saya mau tanya dulu. Kamu baca catatannya Lia bukan? Iya. Jangan itu katanya nanti Lia mau nyimpulinnya apa? Yang kamu dengar aja. Nanti Lia simpulannya mau apa kalau udah dibacain semua sama kamu? Kasihan. So, kamu pakai bahasa kamu aja. Itu ketahuan, kamu mah ketahuan sih. Yuk, lanjut. Pakai bahasa kamu, jangan pakai bahasa tulisannya Lia. Ya Pak. Jadi organisasi itu harus nyaman dan dalam organisasi itu kita harus mengenal satu sama lain untuk menjadikan si organisasi itu nyaman gitu. Dan di organisasi itu harus saling mengenal satu sama lain, terus saling tolong menolong gitu. Dan ya seperti itu Pak. Oke, itu lebih baik dari yang tadi. Meskipun tidak terstruktur, itu bahasa kamu. Gitu. Oke, bagus. Siapa lagi? Coba Kamelia pilih lagi. Sambil nunggu yang nanya aja. Kita sampai jam berapa? Boleh Pak. Kita sampai jam berapa boleh? Sampai jam 3. Jam 3. Sok, satu orang lagi pilih. Kamelia. Ya, mau Muhammad Fikri. Mana Fikrinya nggak ada, Fikrinya juga. Kalau nggak ada Fikrinya, ini aja Pak, Tasya.
Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Teh Kamil sudah menunjuk saya. Kalau menurut saya, yang dibutuhkan di dalam organisasi itu organisasi yang sehat. Yang sudah disampaikan oleh Teh Kamil juga, dalam organisasi yang sehat itu berarti kita perlu adanya saling menolong. Terus jika ingin mengikuti organisasi lalu IPK juga aman, itu kita harus sering-sering membuka apa bahasanya, membuka silaturahmi atau komunikasi dengan dosen, lalu itu aja deh Pak. Itu saja. Terima kasih. Ya, sama-sama. Telat ngepina host. Baik. Yang tadi dikatakan oleh Tasya adalah membuka komunikasi dengan dosen. Nah, karena anak himpunan harusnya punya kekuatan untuk itu ya. Dia punya waktu, punya tenaga untuk melakukan itu. Gitu. Dan harus lebih berani ya. Anak organisasi itu harusnya lebih berani ngomong di dalam kelas. Gitu. Yuk, siapa lagi? Ada lagi yang mau? Nah, si Kameliana leungit. Izin bertanya Pak, bagaimana kalau di organisasi kita sudah nyaman tapi kenyamanan? Tapi kenyamanan itu malah membuat kita malas untuk mengerjakan proker. Itu pertanyaannya. Mau saya langsung jawab, Bu Moderator? Boleh Pak, langsung dijawab saja. Oke. Itu mah bukan nyaman. Jadi bedakan ya. Bedakan nyaman dengan mager. Gitu. Bedakan. Itu bukan nyaman. Kalau malas mengerjakan proker, itu bukan kenyamanan namanya. Itu kemalasan. Itu pekerjaannya setan itu. Artinya setan itu akan menyampaikan bahwa itu adalah kenyamanan. Nyaman, diam di sekre, jadi malas kuliah. Nyaman, diam di sekre, udah malam gak ada kerjaan juga tetap diam gitu. Padahal orang tua di rumah nunggu kabar, itu karena nyaman. Katanya itu karena nyaman, padahal itu adalah bentuk dari manipulasi setan menyampaikan bahwa itu adalah bentuk-bentuk kenyamanan. Kenyamanan yang sebenarnya adalah kesehatan kita dalam bertindak dan berpikir. Gitu ya, dalam bertindak dan berpikir. Sehat kita teh gitu. Artinya proporsional dalam hidupnya teh. Itu nyaman tuh. Itu nyaman, itu kenyamanan. Proporsional dalam bertindak. Kalau dia harus minum, maka minum dia. Kalau dia harus makan, maka makan dia. Itu proporsional tuh. Ya. Nah, kalau yang tadi ditanyakan, saya pastikan itu bukan kenyamanan. Tapi organisasi itu bukan pelaksana proker. Sehingga Anda tidak perlu banyak membuat proker gitu. Yang penting apakah proker itu memberikan dampak pengetahuan dan pengalaman tidak pada Anda. Kalau pengalaman batin dan pengalaman intelektual Anda tidak terbentuk dari menjalankan organisasi, maka organisasi itu tidak sehat gitu. Dan pasti organisasi itu nyamannya hanya kamuflase, manipulatif gitu. Itu bisa dipahami nggak kira-kira? Ya. Jadi awas termanipulasi ya. Awas termanipulasi. Jadi saya tegaskan hari ini, kemalasan adalah bentuk manipulasi dari bisikan syaitan gitu. Ya, maka karena musuh paling nyata
yang harus kita hadapi adalah ya dia, bukan dia ketua umum ya Saiton gitu. Bukan berarti dia Saiton ya, tapi saya menyebutkan Saiton gitu ya. Itu musuh yang paling nyata. Kenapa? Karena mereka membisikkan ke kita bukan di telinga, tapi di hati kita. Sehingga hati kita merasa was-was, merasa tentram, merasa aman, merasa damai untuk melakukan hal-hal yang tidak produktif. Nah, itu bisikan setan. Males ya disebutnya. Itu, guys. Itu jawabannya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Pada Akang Teteh, ada yang ingin bertanya kembali? Oke, di sini yang hadir di sini ada yang IPK-nya tidak aman? Ada yang bermasalah? Perkuliahannya ada yang bermasalah tidak? Yang tidak bisa akses e-learning, yang tidak nilainya tidak muncul, yang apa gitu. Ada? Alhamdulillah aman, Pak. Alhamdulillah. Yang lain ada yang tidak aman? Siti Fadla aman. Sita Fadla aman. Ada yang tidak aman? Ini Hasna Sofia ada tidak? Hasna Sofia hadir? Sedang sakit Pak. Oh, lagi sakit. Ya, saya tadinya kalau Hasna bisa berbicara tidak perlu menayangkan video. Saya ingin Anda nanti coba ikuti jejak Hasna. Ya. Tapi saya belum tahu nih, Hasna di organisasinya. Hasna teh anak hima kan ya? Ya, Hasna anak hima. IPK-nya juga aman kalau tidak salah ya. Dan dia aktif ikutan lomba-lomba. Nah, tapi saya tidak tahu kondisi di organisasinya. Yang saya tahu dia banyak ikut lomba, kemudian IPK-nya aman. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan Hasna bisa ikut banyak lomba gitu, aktif dan produktif ikut lomba? Nah, itu adalah salah satu tambahannya ya. Itu salah satu tambahan yang perlu juga Anda lakukan sehingga waktunya produktif gitu. Bisa pakai tuh waktunya buat ikutan lomba-lomba. Saya tahu karena hari ini sedang didata, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi sedang didata. Dan yang saya catat di angkatan 2000 berapa itu? 20 ya berarti. Angkatan 2020 yang namanya memang didominasi oleh Hasna. Nah, untuk Anda juga yang pernah merasa menerbitkan buku, menerbitkan tulisan, apapun itu. Kang Imam juga sudah nulis buku ya kalau tidak salah. Ada buku kumpulan puisi kalau tidak salah gitu. Dia sudah nulis buku tuh. Segera laporkan kemudian sama HMBSI difasilitasi gitu untuk kemudian berbicara dan menyampaikan, saling bertukar informasi gitu. Dari mana info-info itu tentang, misalnya Hasna, dari mana sih info-info perlombaan itu gitu. Nanti kapan-kapan undang tukang Imam buat ngobrol gimana sih caranya kok bisa nerbitin buku kumpulan puisi. Saya yakin kalian banyak tuh nulis-nulis puisi. Bahkan mungkin kalau hari ini dikumpulkan teks
status WA dan status Instagram, Anda bisa kumpulkan itu menjadi satu buku kumpulan celoteh tahun 2000 sekian sampai tahun sekian gitu. Anda kumpulkan kemudian jadikan satu buku. Nggak apa-apa, nggak laku juga. Yang penting kamu punya karya. ISBN kan jadi sudah selesai. Gitu. Nah, itu salah satu pemicu ya. Itu salah satu pemicu. Jadi kondisi hari ini harusnya mendorong Anda untuk terus kreatif, terus produktif gitu. Jadi jangan berhenti sampai kuliah dan organisasi saja, tapi harus produktif, kreatif gitu. Sob, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada, mah jangan dipaksa. Mangga kepada Akang Teteh yang ingin bertanya dipersilakan. Jika tidak ada, akan saya tutup. Tutup aja. Baik, Pak. Sekarang saya akan membacakan kesimpulan dari hasil pemaparan materi dari Bapak Aris Nugraha. Berorganisasi dan berkuliah merupakan satu aktivitas yang saling melengkapi. Berorganisasi bukan mencari kenyamanan, tetapi bisakah kita menjadi orang yang menyenangkan untuk semua orang? Landasan dari orang yang berorganisasi adalah nilai religius. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Organisasi yang baik adalah orang yang menghasilkan jejaring. Berkumpulnya organisator adalah untuk saling mengenal dan saling tolong-menolong. Organisasi yang nyaman adalah organisasi yang sehat. Sehat di sini berarti yang saling mengenal dan saling tolong-menolong. Jangan mencari kenyamanan, tetapi ciptakanlah kenyamanan. Berorganisasi bebas dalam berkarya. Bahaya dari buah IPK adalah IPK ada di 3,00. Maka itu disebut dengan IPK yang tidak aman. Karena dalam hakikatnya kita berkuliah di swasta dan IPK tidak boleh dengan nilai yang kecil. Gangguan non-akademis yang membuat IPK tidak aman adalah yang pertama, hubungan pertemanan, hubungan perkasihan. Ciri-ciri dari gangguan itu lebih dari 50% per hari, pikiran kita terganggu seperti bermain games. Maka dari itu kita harus mengenyahkan agar IPK kita tetap aman. Selanjutnya, IPK aman itu yang terlindungi dan tersembunyi. Yang pertama yaitu kebebasan berpendapat dan bertanya, lalu yang kedua tersembunyi dari aib. Tips untuk IPK aman. Yang pertama, kehadiran selalu aman, lalu mengikuti UTS dan UAS. Yang ketiga, jadilah mahasiswa yang patut diapresiasi oleh dosen. Yang kesimpulan yang dapat saya sampaikan, alhamdulillahirobbilalamin, kajian organisasi mahasiswa kedua kali ini telah selesai. Saya ucapkan banyak terima kasih terutama kepada pemateri kita hari ini, yaitu Bapak Aris Nugraha, MPD, yang begitu luar biasa dalam memaparkan materinya. Dan juga kepada Akang dan Teteh yang sudah meluangkan waktu untuk ada dalam kegiatan yang sangat bermanfaat ini. Saya memohon maaf apabila selama saya menjadi moderator pada kesempatan kali ini ada salah kata dan tutur yang tidak baik. Mohon untuk dimaafkan. Semoga kegiatan ini tetap terus bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri. Wabillahi taufiq
Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Aris Setia Nugraha yang telah menyampaikan materinya. Semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Terima kasih juga kepada Teteh Moderator yang sudah memandu jalannya diskusi hari ini. Acara demi acara telah kita lalui bersama. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Akang Teteh yang berkenan hadir pada kajian organisasi mahasiswa kedua kali ini. Saya memohon maaf sebesar-besarnya bila ada salah kata yang kurang berkenan di hati Akang Teteh semua. Untuk mengakhiri acara kajian organisasi mahasiswa pada hari ini, mari kita tutup dengan membacakan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum benar-benar berakhir acara ini, kepada Akang Teteh semua dimohon untuk membuka kamera karena akan diadakan sesi dokumentasi. Baik, slide pertama. Satu, dua, tiga. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan untuk Akang Teteh semua dan kepada pemateri, saya ingatkan untuk mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lip ya. Terima kasih Bapak. Yuk, assalamualaikum.